Takkan selamanya tanganku mendekapmu, takkan selamanya raga ini menjagamu. Seperti alunan detak jantungku tak bertahan melawan waktu dan semua keindahan yang memudar, atau cinta yang telah hilang. Tak ada yang abadi, tak ada yang abadi, tak ada yang abadi, tak ada yang abadi. Oh, biarkan aku bernafas sejenak sebelum hilang. Takkan selamanya tanganku mendekapmu, takkan selamanya raga ini menjagamu. Jiwa yang lama segera pergi, bersiaplah para pengganti. Oh, tak ada yang abadi, tak ada yang abadi, tak ada yang abadi, tak ada yang abadi. Oh, tak ada yang abadi, tak ada yang abadi, tak ada yang abadi, tak ada yang abadi. Alhamdulillah, teman-teman, terima kasih banyak masih menyimak sampai siang ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support di Karetan 96 Berbagi. Kita setiap Jumat kita menyampaikan berbagi kepada teman-teman, juga teman-teman yang sakit kita support juga. Dan untuk teman-teman yang sudah mendahului kita, semoga Allah terima dengan tempat terbaik di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kita akan memasuki satu segmen di mana kita akan bersama-sama mendengarkan sedikit tentang tausiah dan juga akan dilanjutkan dengan doa. Saya akan menyapa dulu, apakah Ustadz Adi Anan sudah hadir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir Ustadz? Assalamualaikum. Sudah, insya Allah. Sudah, insya Allah. Tes dulu suaranya, tolong teman-teman. Ustadz Adi, assalamualaikum. Sudah.
Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Ustadz. Kami persilakan waktu dan tempatnya untuk tausiah dan doa kepada teman-teman yang non-Muslim. Dipersilakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ustadz, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmahnya kita semua masih diberikan kesehatan sampai hari ini, masih dialirkan nafas segar ke dalam tubuh kita tanpa kita meminta, masih dialirkan darah segar ke dalam tubuh kita tanpa kita meminta. Dan semua yang Allah berikan kepada kita harus kita syukurin. Karena semua nikmat yang Allah berikan kepada kita harus wajib kita syukuri. Dan mungkin kita semua berpikir bahwa syukur itu mudah, bahwa syukur itu sama halnya sabar, mudah. Tetapi sesungguhnya syukur itu berat. Karena apa? Hasan Imam Al-Basri mengatakan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, ketika tidak kita balas dengan ketaatan kita kepada Allah, semuanya itu hanyalah musibah buat kita. Kullu nikmatin la tuqaribu indallah fahiya baliyatun. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalau tidak kita balas dengan ketaatan kita kepada Allah, sesungguhnya itu hanya musibah buat kita. Makanya kalau kita masih disehatkan sampai hari ini, masih diberikan kenyamanan duduk sampai hari ini, rumah kita masih dibaguskan, mobil kita masih dimewahkan, rekening di tabungan kita masih ditambah terus sama Allah, tetapi kalau ketaatan kita tidak bertambah, mari kita koreksi diri kita, apakah ketaatan kita bertambah dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya diundang sama Karetan 99 ya. Tadi saya sedikit menyimak. Mudah-mudahan Allah berkahi acara ini, Allah berikan rahmah, Allah berikan pahala. Dari bulan Maret acaranya sudah bergulir. Bayangkan bila kita selalu mengumandangkan kebaikan-kebaikan untuk Allah. Kita berbagi, kita ada acara berbagi tadi, acara tahfiz. Mudah-mudahan panitia dan semua yang terlibat di dalam acara ini diberikan keberkahan dan berikan amal kebaikan oleh Allah. Bayangkan ketika acara ini sudah berjalan dari mulai Maret, berapa bulan aja. Setiap detiknya, setiap menitnya, itu akan dihitung sebagai pahala kebaikan oleh Allah, baik tenaga, pikiran, harta yang teman-teman semua berikan untuk acara ini. Dan tidak lupa tadi sudah ada beberapa teman-teman yang sudah meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan itu jadi pengingat kita, dan marilah kita doakan kembali, Allahumma firlahum warhamhum wa'afini wa'fu anhum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, memberikan tempat yang terbaik bagi mereka-mereka yang mendahului kita, dan kita yang ditinggalkan selalu ingat bahwa apa yang kita lakukan itu hanya sebatas sementara. Kita di dunia itu hanya, kalau orang Jawa ngomong itu mampir ngombe. Jadi safar yang sangat panjang, dan di dunia ini kita hanya berhenti sejenak untuk minum, kemudian melanjutkan perjalanan panjang kita. Tentunya acara-acara ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya orang-orang baik dan orang-orang soleh yang ada di dalamnya. Kehidupan kita dalam beriman itu tidak melulu berbicara tentang iman kepada Allah. Ternyata kehidupan kita itu harus bergandengan dengan orang-orang soleh. Makanya hari ini saya akan menyampaikan apa sih pentingnya kita itu berteman dengan orang-orang baik, berteman dengan orang-orang soleh, dan manfaatnya buat kita apa ketika kita dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah kenapa, alasan kita apa, kenapa kita harus berkumpul dengan orang-orang baik dan orang-orang soleh. Yang pertama adalah ternyata kehidupan iman kita itu ketika kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah, kita juga diperintahkan untuk bersama dengan orang-orang yang soleh.
Allah menyampaikan di dalam surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shodiqin. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkumpullah dengan orang-orang shodiq. Orang-orang shodiq itu tentunya adalah orang-orang soleh yang berbuat kebenaran. Makanya ketika kita sudah beriman kepada Allah, tentunya kita harus berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Kenapa Allah memerintahkan dua perintah sekaligus di sini dalam surat At-Taubah ayat 119? Allah memerintahkan yang pertama, ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, wa kunu ma'as shodiqin, berkumpul dengan orang-orang soleh. Para ahli tafsir sebagian mengatakan bahwa iman kita kepada Allah itu tidak akan bisa sempurna ketika kita belum mendekat atau belum berkumpul dengan orang-orang soleh. Mungkin saya kasih analogi sedikit. Kalaulah kita itu ingin menjadi pemain bola yang profesional, tentunya dari dulu kita akan berkumpul dengan orang-orang yang pintar main bola. Kita akan mencari komunitas, kita akan mencari circle orang-orang yang pintar main bola, sehingga kita gedenya atau sekarangnya kita akan menjadi pemain bola yang profesional. Begitu pula dengan kehidupan orang beriman. Ketika kita pengen kehidupan kita benar, kehidupan akhirat kita benar, ya kita harus mencari circle-circle orang soleh. Itu yang pertama alasannya. Yang kedua, kenapa kita harus berkumpul dengan soleh, berkumpul dengan orang-orang soleh? Yang kedua adalah kita meneladani doa yang selalu diucapkan Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan doanya setiap habis subuh. Rasulullah itu selalu meminta 3 cinta kepada Allah. Apa doa yang Rasulullah panjatkan? Allahumma inni nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubbaka min amalin yuqarribuna yuhibbuka. Jadi Rasulullah itu meminta kepada Allah itu 3 cinta. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon cintamu, cinta orang yang mencintaimu, dan amalan yang akan menunjukkan aku kepada cintamu. Dan cinta yang kedua yang diminta oleh Rasulullah di sini adalah cinta orang yang mencintaimu. Setelah Rasulullah itu meminta cintanya Allah, yang kedua itu meminta cinta orang yang mencintaimu. Makanya kedudukan orang soleh di sini sangat besar untuk menemani perjalanan kita dalam beriman kepada Allah. Apakah doa Rasulullah ini dikabulkan? Doa Rasulullah dikabulkan. Rasulullah tidak bisa berjalan sendiri dalam perjalanan dakwahnya. Rasulullah dikirimkan Abu Bakar, Rasulullah dikirimkan Umar, Rasulullah dikirimkan Utsman bin Affan, Rasulullah dikirimkan Ali bin Abi Thalib, dikirimkan Sa'ad bin Abi Waqqas, dikirimkan Khalid bin Walid, dikirimkan Thalhah dan sahabat-sahabat besar lainnya dalam menemani jalan dakwah beliau. Makanya sangatlah penting kalaulah sekelas Rasulullah, sekelas Nabi saja itu butuh orang-orang soleh di dekatnya untuk memantapkan keimanannya kepada Allah, apalagi kita itu kualitas ke-10-nya pun belum pantas dengan Rasulullah. Makanya kalaulah kita menyadari bahwa keimanan kita itu masih jauh dari Rasulullah, berarti kita butuh orang-orang soleh. Semoga yang dikumpulkan di sini adalah orang-orang soleh yang saling mengingatkan. Kalaulah Nabi Musa dikirimkan Harun, kalaulah Nabi Daud dikirimkan Nabi Sulaiman, makanya para nabi pun dikirimkan orang-orang yang menemaninya di jalan dakwah. Apalagi kita harus mempunyai circle teman soleh, karena teman soleh itu akan memberikan manfaat nanti kita, memberikan manfaat bagi kita di kehidupan akhirat. Nanti saya sampaikan manfaatnya apa aja. Yang ketiga, kenapa alasan kita harus berkumpul dengan orang soleh? Kita itu punya titik lemah. Yang ketiga, kita itu punya titik lemah. Kita itu punya blind spot. Kita itu punya blind spot atau kelemahan yang tidak bisa kita lihat sendiri. Kita butuh orang soleh untuk mengingatkan kelemahan-kelemahan kita. Jadi saya kasih analogi sedikit atau biar mudah dipahami. Saya ambilkan kisahnya Mike Tyson. Mike Tyson itu pernah dinobatkan sebagai petinju profesional. Si leher beton dan nggak pernah terkalahkan, dan karirnya itu sangat melejit waktu itu. Nah ternyata ketika karirnya melejit itu
ada sesosok seorang tua di belakang yang menjadi pelatihnya, yaitu Da'amato. Nah, Da'amato itu sesosok orang yang sudah tua renta, kalaupun itu di uppercut sama Mike Tyson itu bakalan jatuh. Tetapi kenapa karirnya Mike Tyson itu melejit dengan adanya Da'amato? Karena apa? Da'amato itu mengetahui blind spotnya Mike Tyson ketika bertinju, dan itu blind spot itu tidak bisa dilihat oleh Mike Tyson sendiri, sehingga ketika Da'amato meninggal, karirnya Mike Tyson mulai turun dan sudah tidak terkenal lagi. Makanya itu yang menjadikan kita itu paham bahwa kita itu butuh circle orang-orang baik, circle orang-orang soleh yang menemani kita di dalam keimanan kita. Terus selanjutnya, setelah kita tahu alasannya kenapa sih kita harus berteman dengan orang-orang soleh, saya lanjutkan dengan apa manfaatnya. Apa manfaat yang didapat ketika kita berteman dengan orang-orang baik, dengan orang-orang soleh. Sebenarnya banyak, cuman nanti saya padatkan saja, mungkin 3 aja, karena waktunya terbatas. Saya cuma dikasih waktu sekitar 30 menit, itu udah sama doa. Jadi yang pertama, manfaatnya kita berteman dengan orang-orang baik dan orang-orang soleh. Orang-orang yang baik dan orang-orang soleh itu akan memberikan syafaat kepada kita. Jadi saya sampaikan dulu, yang pertama memberikan syafaat kepada kita. Saya sampaikan bahwa syafaat itu ada 2 sebelumnya. Ada syafaat khusus dan ada syafaat umum. Syafaat khusus itu seperti apa dan syafaat umum itu seperti apa? Syafaat khusus itu syafaat yang hanya diberikan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada nabi, tidak ada rasul yang lain kecuali Rasulullah SAW yang diberikan syafaat untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Itu syafaat khusus. Kalau syafaat umum banyak, ada bacaan Quran kita, ada sedekah kita, ada sholat kita, ada ibadah malam kita, itu semuanya nanti akan memberikan manfaat. Dan salah satunya manfaat yang diberikan, manfaat umum yang diberikan kepada kita ketika kita berteman dengan orang soleh adalah orang-orang yang soleh yang ketika kita meninggal nanti, siapapun dari kita ketika kita meninggal, ketika kita didatengin dan kita disolatkan oleh 40 orang soleh, yang orang soleh itu tidak pernah berbuat dosa besar, tidak pernah syirik kepada Allah, maka Rasulullah menyampaikan ila syafa'ullahi yaumal qiyamah. Tidak ada syafaat kecuali syafaat yang diberikan Allah nanti di yaumul qiyamah. Jadi kalau kita meninggal terus kita didatengin, disolatkan sama teman-teman kita yang soleh oleh orang soleh 40, makanya kita nanti akan mendapatkan syafaat dari teman-teman kita yang soleh yang 40 tadi, dan itu akan meringankan beban kita nanti di yaumul qiyamah. Makanya kita butuh circle orang yang baik, dan kita butuh orang-orang yang benar-benar taat kepada Allah dan benar-benar tahu keimanannya dan benar-benar tidak berbuat syirik kepada Allah. Makanya itu ini yang menjadikan kita harus benar-benar punya hajat untuk mereview kembali bagaimana pertemanan kita, bagaimana circle kita. Mungkin di HP kita cek kembali, ada nggak 40 orang soleh yang nanti ketika kita meninggal itu ada yang datang kepada kita atau mendoakan kita dengan tulus dan dengan tahu apa yang dia lakukan untuk kita ketika kita sudah meninggal. Benar-benar mengetahui maknanya Allahumma firlahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu, menyolati, tahu dan tidak berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, syafaat yang diberikan adalah nanti ketika di yaumul qiyamah, orang-orang soleh itu ternyata akan saling mencari. Jadi Rasulullah bersabda ketika nanti di yaumul qiyamah, sebagian orang soleh itu sudah dimasukkan ke dalam surga, sudah menikmati indahnya surga, kenikmatan surga. Ternyata Allah itu mengembalikan sebagian memori mereka tentang orang-orang yang mereka kenal dulu waktu di dunia, yang mereka sholat bareng, mereka puasa bareng, mereka menjalankan amalan-amalan bareng.
mereka akan diingatkan, oh si fulan kok nggak ada di surga ya, oh si fulan kok saya nggak ketemu ya, oh si fulan saya kok nggak ketemu ya. Akhirnya mereka bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa si fulan ini nggak ada di surga, kenapa si fulan ini nggak ada saya lihat di surga. Mereka bertanya kepada Allah, aina haula wasuluna ma'ana wa saumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Ya Allah, mana teman-teman kami yang dulu kami pernah sholat bareng-bareng, pernah puasa bareng-bareng, pernah beramal soleh bareng-bareng. Kemudian Allah menjawab bahwa teman-teman yang kalian cari itu masih tertinggal di belakang, masih tertinggal di neraka. Mereka masih menjalani hisab mereka, mencucikan dosa-dosa mereka atas dosa-dosa yang tidak engkau ketahui. Makanya teman-teman soleh yang sudah berada di surga ini meminta izin kepada Allah, ya Allah, berikanlah izinmu, berikanlah syafaatmu kepada izinmu untuk mengeluarkan teman-teman saya yang tertinggal di neraka. Kemudian Allah berfirman, akhrijuhum mimma kana fi qalbihim misqala dinarin imanin. Keluarkanlah teman-teman kalian yang kalian kenal itu di neraka yang mempunyai iman seberat 1 dinar. Makanya atas izin Allah, orang-orang soleh di penduduk surga ini akan turun ke neraka, dan penduduk surga itu tidak terbakar oleh apinya neraka. Mereka mencari, oh ini teman saya dulu si fulan, ketika kita kenal dekat, kita pernah sholat bareng, kita pernah puasa bareng, pernah kita beramal bareng. Satu persatu diangkat mereka dari neraka, dicepatkan hisabnya, karena mereka mendapatkan syafaat dari orang-orang soleh ini. Akhirnya mereka dimasukkan ke dalam surga. Setelah di dalam surga, mereka masih mendapati sebagian teman-teman mereka itu belum semuanya terangkut. Makanya orang-orang soleh ini berkata kembali kepada Allah, ya Allah, masih ada beberapa teman saya yang tertinggal di neraka. Makanya Allah kembali memberikan izin dan berfirman, akhrijuhum mimakanin fi qalbihi misqala dinarin imanin. Yang tadi 1 dinar, sekarang Allah mengizinkan kepada orang-orang, kembalilah kamu ke neraka, carilah teman-temanmu yang dulu kamu sholat bareng, kamu puasa bareng, kamu beramal baik bareng, yang di dalam hatinya itu ada 1/2 dinar keimanannya. Akhirnya mereka kembali ke neraka, mereka cari teman-temannya tadi yang mempunyai iman seberat 1/2 dinar. Makanya itu diambil lagi, diselamatkan lagi untuk masuk ke surganya Allah. Masya Allah. Makanya itu yang menjadikan kita faham betapa pentingnya kita betapa pentingnya kita berteman dengan orang-orang soleh. Mungkin apa yang kita lakukan dari Maret sampai akhir ini ya, September ini, mungkin dianggap kecil ketika kita berbuat baik bareng, ketika kita berkegiatan bareng. Mungkin tidak prestisius di mata manusia kebanyakan, tapi insya Allah itu prestisius di mata Allah. Karena apa? Karena ya itu tadi, orang-orang yang di dalam kebaikan, kalau kita bersama dengan orang-orang soleh itu nanti akan menyelamatkan teman-teman mereka. Makanya itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Mari kita teraba diri kita kembali, bagaimana kondisi kita, bagaimana circle kita. Kalau belum dapat banyak, mari kita cari dapat yang lebih banyak. Dan di sini ada yang hadir hampir 140, mudah-mudahan 140 ini adalah orang-orang soleh semuanya, sehingga kita nantinya akan sama-sama memberikan manfaat bareng untuk teman-temannya. Bukankah kita ini reuni? Bukankah reuni nanti yang paling akbar adalah reuni ketika kita nanti di akhirat? Bukankah teman-teman mau ketika reuni itu tidak hanya di dunia, tapi reuni kita lanjutkan nanti di akhirat. Yang kedua, apa sih manfaatnya kita berteman dengan orang soleh? Suratnya saya tak yakin teman-teman hafal, yaitu surat Al-Asr. Surat Al-Asr Allah menyampaikan, wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Allah itu bersumpah demi zatnya, demi waktunya. Sesungguhnya manusia itu semuanya dalam keadaan rugi kecuali 3.
illalladzina amanu, kecuali orang-orang beriman, wa amilus sholihah, kecuali orang-orang yang beramal soleh, dan yang ketiga adalah orang-orang yang saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Makanya itu bukankah hanya orang soleh yang mengingatkan tentang kesabaran dan kebenaran? Makanya itu jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi. Ketika kita sudah bersama dengan orang soleh, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari orang-orang yang rugi. Makanya itu jangan sampai circle kita itu membuat kita itu berantakan kehidupan akhiratnya. Emang ada teman-teman yang membuat kehidupan akhirat kita itu membuat kehidupan akhirat kita itu berantakan. Oh, ada banyak. Saya contohkan satu. Bukankah teman-teman tahu pamannya Nabi? Pamannya Nabi itu Abu Thalib. Abu Thalib itu orang yang sangat membela Nabi pada zamannya. Ketika diembargo, dia ikut diembargo. Ketika kelaparan, pamannya Nabi ikut kelaparan. Dan dia itu meyakini dengan hati dan jiwanya bahwa Rasulullah itu adalah Rasul. Tetapi di ujung kematiannya, Rasulullah itu datang berkhidmat sebagai keponakannya untuk mendoakan. Ketika mendoakan, ketika sudah di ujung kematiannya, Rasulullah di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Rasulullah kemudian berkata, kulli kalimatin uhajibuka indallahi ami. Wahai pamanku, sebutkanlah satu kalimat yang bisa menjadikan hujah buatku nanti di hadapan Allah. Rasulullah berharap pamannya ini mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai saksi bahwa dia sudah masuk Islam. Tetapi apa yang terjadi? Yang datang ke situ bukan hanya Rasulullah, tetapi saudaranya Abu Lahab. Abu Lahab berdiri di sebelah kirinya. Dan Abu Lahab itu juga mengatakan satu kalimat mantra atau kalimat yang mereka yakini, yaitu atarghabu min millatin arba'ina ya Abu Thalib. Apakah kamu mau meninggalkan agama nenek moyang yang sudah kamu percayai dari dulu? Akhirnya dua kalimat ini tuh bersilih ganti di telinganya Abu Thalib. Tapi apa yang terjadi di ujung kematiannya, Abu Thalib ini sungkan kepada Abu Lahab dan memilih kata-katanya Abu Lahab sebagai di ujung kematiannya, dan Abu Thalib meninggal di ujung kematiannya dengan tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Makanya Rasulullah berdoa, ya Allah, ringankanlah hisab pamanku. Makanya diceritakan di satu riwayat bahwa Abu Thalib ini dimasukkan di dalam neraka yang paling atas, neraka jahanam. Apinya ini cuma menyentuh mata kakinya, tapi mendidih isi otaknya. Teman-teman bisa bayangkan, neraka itu ada 7 lapis, yang paling atas adalah neraka jahanam, ada neraka sakor, ada neraka hawiyah, sampai 7 lapis. Abu Thalib itu ditempatkan di neraka paling atas, neraka jahanam. Apinya itu cuma menyentuh mata kakinya, tapi isi otak Abu Thalib itu mendidih. Makanya itu yang menjadikan kita paham, ternyata ada teman-teman itu yang membuat urusan akhirat kita itu jadi berantakan. Makanya Allah menyampaikan di surat Al-Furqan 28, ya wailata laitani lam atakhid fulanan khalila. Makanya nanti di akhirat itu akan ada penyesalan macam-macam. Ada penyesalan mereka tidak ngikutin sunnah, ada penyesalan karena mereka berbuat dosa-dosa besar, syirik segala macam. Tapi ada orang-orang itu yang menyesal dan mereka mengatakan, ya laitani lam atakhid fulanan khalila. Sungguh celaka saya ini. Kalaulah dulu itu saya di dunia tidak mengambil dia sebagai teman saya. Makanya ini ayat ini menjadikan kita paham bahwa nanti di akhirat itu ada teman itu yang saling bertengkar di sana, dan mereka itu menyesal. Andaikan dulu itu kamu itu nggak tak jadikan teman, pastinya aku tidak akan sengsara ini di kehidupan akhirnya. Makanya ini yang menjadikan kita paham bahwa ada teman-teman yang yang menjerumuskan kita di jalan yang tidak benar. Makanya berapa banyak waktu dulu orang yang kelihatannya mungkin baik, soleh, tetapi karena lingkungan, kehidupan keluarganya sudah benar, lingkungannya benar, tetapi ketika dia keluar dari lingkungannya, ketemu dengan teman-temannya, dia melenceng,
melakukan tindakan-tindakan maksiat yang di luar batas. Berapa banyak orang yang seperti itu? Makanya inilah fungsinya ketika kita berteman dengan orang solih, bahwa orang-orang solih yang akan menjaga dan mengingatkan kita selalu dalam kebenaran. Terus manfaat yang ketiga apa? Manfaat yang ketiga yaitu orang-orang soleh itu sebenarnya melembutkan hati kita. Makanya mungkin sudah nggak asing ya ketika Bapak Ibu mendengar lagu Tombo Ati iku limo perkarane. Salah satunya apa? Salah satunya adalah berkumpul dengan orang soleh. Berapa banyak ketika kita futur, ketika iman kita turun, ketika kita ada masalah dengan keluarga kita ada masalah dengan pasangan kita ada masalah dengan anak kita, ketika kita bertemu dengan orang-orang soleh, hati kita menjadi lembut kembali karena kita mendapatkan nasihat-nasihat, kita mendapatkan pelajaran. Makanya Imam Ibnu Qayyim itu kalau hatinya sedang keras, hatinya sedang tidak baik, hatinya sedang futur, Imam Ibnu Qayyim itu bertemu dengan gurunya Imam Ibnu Taimiyah, karena dengan dia bertemu dengan Imam Ibnu Taimiyah, melihat ibadahnya, melihat ceramahnya, melihat nasihat-nasihatnya, Imam Ibnu Qayyim itu kembali adem hatinya, kembali lembut hatinya, kembali gampang menerima nasihat, kembali tenang hatinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih ada beberapa poin, cuman waktunya sebenarnya kayaknya sudah cukup. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi ibrah. Dan mudah-mudahan 143 yang hadir di sini adalah orang-orang yang nanti akan memberikan syafaat satu dan yang lainnya, dan selalu dikumpulkan dengan circle orang-orang soleh. Mungkin itu yang yang bisa saya sampaikan dan bisa menjadi ibrah dan diambil kebaikan buat teman-teman sekalian. Kalau ada salah itu datangnya dari saya, kalau ada benarnya itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, mic-nya ketinggalan. Pak Ustadz, terima kasih banyak atas sharingnya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di rumah, juga untuk keluarga kita di rumah. Pak Ustadz, dilanjutkan dengan doa ya, sampai sebelum asar barangkali. Enggak Pak Ustadz? Silakan bagi teman-teman yang di rumah, yang masih mungkin ada kesibukan, mari kita khusyukkan sebentar, 5 menit atau 7 menit hati kita, pensil kita mungkin masih pegang catatan, mungkin masih pegang HP, masih mungkin ada yang lain, mari kita khusyukkan sebentar, karena sesungguhnya tidak hanya sholat yang butuh khusyuk itu, tapi doa itu butuh khusyuk, karena doa yang nyaring di pintu langit, doa yang menembus pintu langit adalah doa yang kita pahami dan kita khusyukkan hati kita kepada Allah. Maka kami mohon sebentar saja, tidak lama, kita khusyukkan hati kita untuk meminta kebaikan-kebaikan dan kita untaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita meyakini bahwa Allah itu yang muji basailin, Allah itu yang mengabulkan segala doa. Doa itu senjata terakhir kita. Senjata terakhir kita itu bukan pedang, senjata terakhir kita itu bukan tameng, bukan tombak dan semuanya, tapi senjata kita terakhir bagi orang beriman itu adalah ketika kita berdoa, merendahkan tangan kita, merendahkan muka kita, merendahkan kepala kita kepada zat yang menguasai segalanya, yaitu Rabbul Alamin. Mungkin saya pimpin, silahkan bagi yang lain yang mungkin berbeda agama, berdoa dengan keyakinannya masing-masing. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin
hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma inni nas'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa anta al-ahadu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ya Rabb, segala kemuliaan hanya milik-Mu, segala keagungan hanya milik-Mu. Ya Allah ya Rabb, Engkau zat yang tak tertangkap oleh mata kami, Engkau zat yang tak terdengar oleh telinga kami, Engkau zat yang tak teraba oleh hati kami. Tapi Engkau yang meninggikan langit tanpa tiang, Engkau yang menaburkan bintang-bintang, Engkau yang menciptakan kami dari kehampaan, Engkau yang menciptakan kami dari ketiadaan, Engkau yang menciptakan kami dari setetes air yang hina. Lalu Kau jadikan kami segumpal darah, Kau jadikan kami segumpal daging, Kau tegakkan kami dengan tulang-tulang, lalu Kau bungkus kami dengan kulit yang sangat indah. Sempurna kami ya Rabb. Kau berikan kami mata, dan dengan mata itu kami bisa melihat. Kau berikan kami telinga, dan dengan telinga itu kami bisa mendengar. Kau berikan kami hati, dan dengan hati itu kami bisa merasa. Alhamdulillahi ladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagimu ya Allah, yang telah menciptakan kami dengan kelebihan yang sangat banyak dibandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaanmu yang lainnya. Allahumma ya Ghafur, la tadhadha min kulli maqamin damban ila ghafarta. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Apabila ada di antara kami yang datang ke majelis ini membawa lumuran dosa, maka kami mohon ya Rabb, jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali telah Engkau ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma hammam ila farajna. Apabila ada di antara kami yang datang ke majelis ini ya Rabb, Engkau titipkan kegelisahan dalam hatinya, maka kami mohon ya Rabb, jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali telah Engkau tenangkan kondisi jiwanya. Allahumma asiran illa yassarta. Apabila ada di antara kami yang datang ke tempat ini ya Rabb, Engkau titipkan permasalahan dalam hidupnya, baik permasalahan di dalam keluarganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, maka kami mohon ya Rabb, jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali telah Engkau mudahkan segala urusannya. Wala maridun illa syafaika. Pun apabila ada di antara kami yang datang ke majelis ini ya Rabb, Engkau titipkan penyakit dalam tubuhnya, baik penyakit dalam keluarganya, anaknya, istrinya, ponakannya, cucunya, maka kami mohon ya Rabb, jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali telah Engkau angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma aslih walana wa yuqarribuna ridhaka ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb, perbaiki hidup kami, perbaiki sisa umur kami, agar kami lebih dekat dengan ridho-Mu ya rabbal alamin. Allahumma alif baina qulubina, ati anfusana wa taqwaha, wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah ya Rabb, lembutkan hati kami, bersihkan jiwa kami ya Rabb, bersihkan dari kotoran-kotoran yang menjauhkan kami dari kedekatan-Mu ya Rabb. Engkau pengendalinya, Engkau penguasanya ya Rabb. Tetapkanlah hati kami dalam ketaatan ya Rabb. Allahumma jama'ah hadza marfu'ah wa tafarruqa min ba'di tafarruqan ma'suma. Ya Allah ya Rabb, apabila hari ini kami harus berpisah, jadikan perpisahan ini adalah perpisahan yang mempererat tali silaturahmi dan cinta di antara kami. Dan pertemuan ini memberikan banyak maghfirah, banyak manfaat buat semuanya ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw a'ta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana fi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rabb, ya mujibas sa'ilin istajib du'ana, ya mujibas sa'ilin istajib du'ana, ya mujibas sa'ilin istajib du'ana. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya robbal alamin. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Terima kasih banyak sudah berdoa bersama dengan kita, juga sudah memberikan tausiahnya juga. Terima kasih banyak. Semoga ini membawa berkah untuk Ustadz juga untuk kita semua. Terima kasih Pak Ustadz. Amin insyaallah. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, itu tadi penutup di sesi kita yang saat ini. Kita akan break dulu sampai 15.30 nanti. Karena ini akan ada adzan asar, jadi kita istirahat dulu sampai 15.30. Nanti 15.30 bergabung lagi karena ada hadiah-hadiah yang belum dibagikan. Juga ada persembahan-persembahan yang masih akan di-sharing untuk teman-teman yang sangat luar biasa. Jadi stay tune, terus jangan lupa like and subscribe Karetan TV tanpa spasi, Rereongan Silih Rojong, Salawe, Salawasna. Satu ikatan, kompak selamanya.